Kutai Power, gaspol. Army, menang, menang, menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi dengan Om BP di podcast Om BP. Malam ini saya kedatangan tamu. Tamu ini menyatakan diri sebagai relawan Kutai Power for Army. Namun sebelum saya perkenalkan siapa ketua dan sekretarisnya, Om akan membuat pantun untuk kita semua. Kutai Timur, tanah kelahiran kami. Cakep. Semua suku saling menghormati. Cakep. Kutai Power for Army siap memenangkan Ardiansa Sulaiman dan Mahyunadi. Cakep. Oke, baik. Seperti yang saya janjikan tadi bahwa yang saya akan perkenalkan satu persatu tamu saya malam ini. Pertama, Ketua Kutai Power for Army, Bapak Haji Junaidi. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Sudah lama saya tunggu kita nih Pak Haji. Ya, alhamdulillah ada kesempatan malam ini Om. Luar biasa ya. Luar biasa. Pak Haji tentu sudah belusukan kemana-mana nih membawa Kutai Power nih. Ya, demi Army. Demi Army, luar biasa. Kemudian sekretaris daripada Kutai Power ini, dinda saya, Silvanus Arifin. Siapa? Suaranya dibesarkan sedikit, biar agak didengar orang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Sil ini kan sering ke rumah juga. Banyaklah kita ngobrolkan terkait dengan beberapa hal sebenarnya. Bukan hanya ngobrol soal politik, tetapi bagaimana agar kita hidup itu bisa bermanfaat kepada orang lain. Seperti juga dengan Haji Junaidi. Sering juga bersama istri beliau ke rumah ini. Kita ngobrol sambil menikmati kopi. Karena menurut teman-teman, kopi Om BP ini kalau diminum itu akan kembali lagi ke studio podcast Om BP. Nah, Pak Haji, Kutai Power itu kan artinya kekuatan Kutai, iya kan? Nah, ide dan gagasan ini muncul, kemudian ingin berjuang bersama Army itu, dasar pikirannya gimana tuh Pak Haji? Kami Kutai Power ini Om, sebetulnya sudah jilid 2 ini. Oh, jilid 2 ya? Ya, dulu di SKB, sekarang di Army. Kami melihat sosok beliau ini Om, sederhana, baik, dan berpengalaman. Makanya kami ke sini, ke Army. Oh, jadi menurut Pak Haji, mengapa ingin berjuang atau memperjuangkan Army itu karena kedua tokoh kita di sebagai calon bupati ya, di Pilkada tahun 2024 ini, Pak Haji Ardiansa Sulaiman dan Pak Haji Mahyunadi itu memiliki karakter yang sederhana, kemudian jujur, baik, kemudian orangnya baik, berpengalaman, dan yang paling penting berpengalaman. Itulah yang mendorong Pak Haji bersama teman-teman untuk ikut memperjuangkan Army ini agar memenangkan pilkada di tahun 2024. Iya, siap kami. Dengan teman-teman di Kutai Power kami siap memenangkan Army. Ya, itu ada berapa banyak personilnya itu? Tadi kan hanya Pak Haji kita bisa masukkan di ruangan ini kan hanya bertiga, berlima, ya kan? Padahal di luar itu banyak tuh, iya kan? Karena memang setiap percakapan saya dengan relawan itu maksimal 2 orang. Kenapa 2 orang? Ya kebetulan juga karena nomor urut kita nomor 2. Ya, Oke, Sil. Lama kita warawiri. Pernah saya telepon, di mana Sil? Saya di Palopo Om. Wah, luar biasa ya. Kemudian kembali. Kan dulu juga kita sama-sama tuh di barisan ASKB. SKB ya. Di situ karena memang ada sosok yang harus didukung oleh Sil. Ya termasuk malam ini. Kenapa di SKB? Karena di situ ada Pak Ardiansa Sulaiman. Nah, kalau pandangan Sylvester Arifin terkait dua tokoh ini gimana? Kalau
pasangan Arin ini, Iya. Pak Ardiansah, Pak Mahyunadi, saya kira ini pasangan yang paling ideal untuk memimpin Kutai Timur ke depannya lagi. Ya. Karena apa yang kita cari untuk sebagai standarisasi untuk memilih pemimpin itu, Iya. beliau di pasangan ini banyak. Seandainya kita bisa membuat checklist Iya, 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 iya. persyaratan menjadi pemimpin itu, saya kira pasangan ini yang paling banyak memiliki checklistnya itu. Yang paling sempurna. Artinya lebih baik dan dari yang lain. Lebih baik dari yang lain. Ya. Ya, salah satu tadi kan yang disebutkan itu. Ya. Kenapa banyak orang ingin memenangkan ARMY disebabkan oleh kesederhanaannya. Kesederhanaan, jujur, low profile, beliau humble, terus sosial beliau itu kita tidak bisa pungkiri. Iya, 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 iya. Itu sudah Bisa semua orang bisa jadi panutan. Ya, Bisa jadi bisa jadi panutan kita. Jadi panutan, bukan Pak Nutan. Pak Nutan itu kan dulu seorang senior kita ya. Senior kita di P3. Di P3 dulu ya kan. Sekarang sudah pensiun, sudah tua. Itu sama-sama dengan saya itu Pak Nutan. Ya. Pak Nutan itu tinggalnya di Sangatta Selatan. Nah, kemudian Pak Haji Junedi, perkembangan Kabupaten Kutai Timur yang Pak Haji lihat, yang Pak Haji potret ketika dipimpin Pak Ardiansah Sulaiman, di mata Pak Haji gimana tuh Pak Haji? Lebih maju ini Om, seperti jalan bagus, Aha. di gang-gang itu semua bagus. Nah, terus Bapak ini pokoknya bagus lah orang-orangnya. Caranya mimpin kita-kita ini Ya. bisa jadi panutan lah. Iya, 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 iya. Jadi Pak Ardiansah Sulaiman ketika memimpin kita ini ada istilah orang Jawa itu, diwongke. Orang-orang yang berada atau seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Timur selalu dihargai oleh Pak Ardiansah Sulaiman. Dengan dasar kesederhanaan tadi itu. Dengan dasar bahwa beliau adalah orang yang tidak memilah-milah. Ini orangku, itu orangmu. Bagaimana hasil merasakan itu? Sangat merasakan sekali. Iya, iya. Sangat merasakan sekali. Karena walaupun sehabis pilkada, beliau itu welcome sama semua orang, dilayani dengan baik, dan beliau karena kesederhanaan beliau, low profile beliau, bahkan kita sering melihat beliau itu kalau ada keluarga kita yang lagi kena musibah atau ada yang meninggal, datang beliau itu mensolatkan terus, bahkan memandikan. Itu tidak bisa kita, itu dari dulu beliau lakukan. Jadi karakter beliau itu memang dari dulu begitu. Nah, Sil kan dulu juga sebagai salah satu orang yang dekat dengan Pak Mahyunadi. Ya, Itu kan ada sejarahnya tuh. banyak sejarah panjang. Banyak sejarah panjang dengan Pak Mahyunadi itu. Boleh enggak teman-teman mengetahui itu terkait dengan tipikal Pak Mahyunadi menurut pengalaman, menurut perasaan yang selama ini disimpan oleh Sil terkait dengan sosok Pak Mahyunadi itu? Kalau Pak Mahyunadi itu orangnya humble, terus akomodatif, terus tidak membeda-bedakan juga semua orang, dan kalau apalagi kalau orang sudah lama di Sangatta, sudah mengenal beliau, itu nggak bisa dipertanyakan lagi, karena bagaimanapun juga beliau itu sosoknya, mereka itu bersaudara, sudah kita pernah sama-sama. Saya kira tidak bisa dipungkiri beliau itu orangnya baik, baik sekali, dan tidak ada dendam. Buktinya kemarin, sehabis pilkada, beliau kalah kan. Beliau nggak menjadi oposisi, beliau bahkan pulang berkebun tempatnya, terus tidak ada membuat gerakan bahwa untuk menjelek-jelekkan pemerintah karena dia nggak kalah. Beliau orangnya begitu, nggak ada dendam gitu, bahkan mendukung. Jadi beliau ini memang
sudah pantas kembali ke Bukit Pelangi, Om. Pak Mahyunadi sudah pantas ke Bukit Pelangi. Kembali ke Bukit Pelangi karena beliau dulu kan ketua DPR kita. Oh iya iya iya. Jadi ada pengalaman Pak Mahyunadi. Beliau sebenarnya dulu memimpin kita juga sebagai ketua DPRD kan. Iya. Nah itu Pak Haji tadi disampaikan oleh Sil bahwa Pak Mahyunadi itu kita kan dulu orang ASKB semua nih. Iya kan Pak Mahyunadi dulu dimakin tapi kita tidak mendukung beliau kan. Iya. Tetapi apa yang disampaikan Sil itu itulah nyatanya Pak Mahyunadi. Tidak ada dendam. Beliau ke pinggiran kota. Iya. Iya kan? Kemudian menekuni bidang yang beliau geluti untuk sebagai satu langkah untuk memperpanjang hidupnya. Iya. Kalau Pak Haji melihatnya bagaimana Pak Mahyunadi itu? Kalau saya melihat dia orang baik Om, cuma saya tidak pernah gabung sama beliau. Cuma Iya. selama saya tahu dia orang baik. Pak Haji tidak pernah bergabung sama beliau. Nah, iya. Kalau saya juga begitu Pak Haji. 20 tahun di pilkada atau di ajang kontestasi politik itu saya selalu tidak mendukung. Baru kali ini saya mendukung Pak Mahyunadi. Kenapa saya mendukung? Karena itu tadi yang seperti dikatakan Sil. Orang ini seorang tipikal pemimpin yang tidak memiliki dendam. Tidak baperan. Ya kan? Coba kita lihat tuh. Ketika dia kalah senyap, sepi. Tidak membuat gerakan oposisi enggak. tidak ada gerakan oposisi, Enggak. tidak menjadi provokator karena dia kalah. Bahkan beliau kan mendukung pemerintah, silahkan beliau dengan dengan kemampuan beliau untuk maju tetap eksis di politik. Iya. Dengan memegang salah satu partai. Iya. Gitu. Dengan kemampuan beliau alhamdulillah bisa dapat kursi juga. Itulah yang dinamakan petarung. Ya. Karena petarung itu sesungguhnya itu. Ketika dia kalah ya, ini petarung ya. Dia akan mencari tempat sepi yang bisa merenungkan kenapa saya bisa kalah. Nah dari hasil perenungannya itu, kemudian ditakdirkan berjodoh sama Pak Ardiansah Suleman. Alhamdulillah. Padahal sebenarnya ya, kalau Pak Mahyunadi mau ego ya, dia kan bisa maju tuh sebagai calon bupati. Bisa. Tetapi beliau dalam perenungannya, iya kan? Mungkin kemarin itu saya salah karena terlalu ingin menjadi calon bupati. Nah sekarang dia berpikir tuh, tidak apa-apa saya mundur satu langkah. Iya kan? Kemudian nanti saya akan fokus membantu Pak Haji Ardiansah Suleman di pemerintahan. Insya Allah kalau beliau terpilih. Sehingga kita di Kutai Timur ini kan kita selalu orang-orang mengatakan selama kepemimpinan Pak Ardiansah Suleman itu selalu kondusif. Ya. Alhamdulillah. Om. Kenapa kondusif? Karena tidak ada provokator. Enggak ada. Ya kan? Ya. Misalnya kan di daerah lain tuh kalau ada calon bupati Ya. yang kalah itu kan selalu memprovokasi masyarakat agar supaya selalu Mencari kesalahan kesalahan pemimpinnya. Ya. Tapi di kepemimpinan Pak Ardian ini Om, dia sanggup merangkul semua itu. Iya. Semua kalangan dia rangkul. Aha. Kalau kepemimpinan Pak Ardian. Iya. Itu salah satu membuat daerah ini kondusif. Karena kemampuan Pak Ardiansah Suleman, kemudian senyapnya Pak Mahyunadi, sehingga daerah kita kondusif. Oke, Pak Haji, Kutai Power ini kan tentu memiliki gerakan-gerakan juga untuk memenangkan Pak Ardiansah Suleman dan Pak Mahyunadi. Tentu saya ingin bertanya di Pak Haji, gerakan-gerakan apa saja yang telah dilakukan Pak Haji sebagai salah satu sumbangsih Kutai Power untuk memenangkan ARMY? Kalau kami sudah berjalan ke keluarga, teman-teman, ke tetangga-tetangga. Pokoknya yang kita rangkul, kita akan rangkul. Apa respon mereka Pak Haji ketika bertemu dengan saudara keluarga terkait dengan pasangan ini? Hampir rata-rata tidak ada yang saya tidak mau di situ, tidak ada Om. Semua bilang sama kita pilihan. Iya. Semua sama kita pilihan. Dia bilang kita lanjutkan. Ya. Luar Tapi biasa. kasih sudah dua periode. Tidak ada salahnya kita kasih dia, karena dia akan lanjutkan dia punya program-program. Kasih dia 2 periode.
barulah kita cari yang lain. Ini nggak ada salahnya dia sekarang ini kan Ya. bagus saja ke pemimpinannya, pembangunan ada, Ya. belusukannya bagus, pokoknya paling bagus lah Om. Paling bagus lah Pak Ardiansah Sulaiman ini di mata Pak Haji. Ya. Iya kan? Tadi starting point-nya adalah bahwa dia bisa merangkul semua orang. Kemudian pembangunan merata di mana-mana. Ya. Di 18 kecamatan Iya, malah. iya. Iya kan? Di perkotaan kita melihat alhamdulillah kan dulu kan kita teriak parit kita kan. Ya. Sekarang parit-parit diperbaiki, jalan-jalan diperbaiki. Alhamdulillah. Bukan hanya parit dalam gang, tetapi parit di jalan-jalan besar tuh. Iya. Yang menarik itu, jalan apa tuh yang menuju Sangatta Selatan tuh? Yang di samping pom bensin, Jalan HM Adan. Jalan HM Ardan. Iya. Itu kan kalau setiap banjir itu kan kita tidak bisa lewat situ tuh. Iya. Nah sekarang saya lihat itu paritnya luar biasa besarnya tuh. Bahkan di trotoarnya itu dibuatkan apa di pinggir jalan itu dibuatkan trotoar. Tuar ya. Sehingga Andi Arfan bilang, wih saya luar biasa nih, saya bersyukur ini kepimpinan Ardiansah katanya nih. Di depan rumah saya mulus. Benar. Iya kan? Benar. Nah kalau Sil melihatnya gimana tuh Sil? Ini luar biasa Om. Iya. Luar biasa sekali. Sangat signifikan sekarang pembangunan ini yang sedang berjalan. Itu baik yang di poros-poros, terus yang masuk di gang. Iya. Dan segala bidang. Aha. Bukan cuma di infrastruktur seperti jalan. Iya. Fisik sekolah, Aha. sekolah di pendidikan. Iya. Terus beliau juga sudah untuk masalah air bersih Iya, sudah iya, iya. baru-baru ini kan ada beliau sudah meresmikan. Iya. Terus listrik 24 jam yang ada beritanya itu kita lihat Iya, iya. di media. Jadi ya, hampir di semua bidang ini lagi gencar-gencarnya beliau ini Iya. membangun. Iya. Sama rezekinya pun bagus ini Om. Ya. Rezekinya Pak Ardian ini dari APBD kita kecil sampai sekarang 14.800 kalau nggak salah. Iya. 14.800 triliun. Iya. Jadi begini, seorang kepala daerah itu juga kan dipantau dari pusat. Kan selalu orang bertanya tuh, kenapa APBD Kutai Timur bisa besar seperti itu? Ya tentu selain kita mendapatkan limpahan pendapatan dari tambang, kelapa sawit, ya kan dengan penghasilan lainnya. Tapi sebenarnya poinnya bukan di situ. Poinnya adalah siapa yang memimpin daerah itu, iya kan? Dipercaya nggak? Dipercaya nggak? Sama yang di sana kan? Iya kan? Iya. Nah itu kan Benar. masalahnya tuh. Nah, Benar. saya khawatir misalnya ya, Iya. kalau bukan beliau pimpin, khawatirnya APBD kita turun lagi tuh. Ya. Iya kan? Iya. Nah kemudian kan orang teriak-teriak, oh selalu ada Silpa, Iya. selalu ada Silpa. Iya. Itu nggak apa-apa Silpa itu, biasa aja. DKI Jakarta aja yang 90 triliun Iya. per tahun itu ada Silpanya, Ada. apalagi Kabupaten Kutai Timur kan. Iya. Nah kemudian APBD ini kita kan baru aja nih 2 tahun ini terakhir ini kan. Iya. Nah kemarin kan orang teriak-teriak tuh apa sih yang ditata oleh Iya. Pak Ardiansah Sulaiman? Salah satu penataannya itu bagaimana kita kan menghadapi COVID waktu itu. Ya, di situ kita. Iya kan? Susah Di sekali. tahun kedua Pak Ardiansah harus fokus bagaimana membayar utang pemerintah daerah ini terhadap pihak ketiga yang belum terselesaikan. Ya, Karena sebelum Pak Ardiansah kan ada defisit tuh. Iya. ada aja. Hari-hari kita ngomong defisit. Ya. Ya kan? Bahkan saya ikut-ikutan lah mensegel yang namanya perlengkapan itu. Iya. Karena ada utang Ya, sekitar 40 miliar belum dibayar. ya, Tetapi itu kan sejarah masa lalu. Sejarah itu harus dikenang. ya. Iya kan? Nah, alhamdulillah sekarang ini anggaran kita besar. Besar. Ada satu yang yang menarik itu sebenarnya. Bahwa di tahun anggaran ini juga Pak Ardiansah itu juga memberikan semacam insentif kepada bukan saja kepada guru-guru Ya. Islam, tetapi non Islam juga diberikan tuh. Toleransi beliau tinggi. Itu Tinggi beliau. di bidang toleransi keagamaan kan beliau tinggi tuh. Tinggi. Baru-baru ini meresmikan gereja. Aha. Pembangunan peletakan batu pertama. Iya. Gereja. Nah, kemudian kan yang paling menarik itu ada sekitar berapa ratus TK2D itu yang menjadi P3K, P3K. P3K kan? Ya, ya. Di sisi lain juga SD kita nih, Nah, sekolah kita nih mulai dari TK, PAUD ya kan, TK, SD, SMP itu mendapat
memberikan yang namanya baju seragam. Ya, Dan itu gratis. gratis. Dan ada 4 macam baju seragam itu. Ini luar biasa ini. Nah, itulah akibat daripada atau dampak daripada besarnya APBD kita. Ya walaupun memang masih banyak kekurangan. Tetapi kan kekurangan dan kelebihan itu kan jangan kekurangannya dilihat saja tuh. Lihat juga kelebihan orang. Ya. Bagaimana Pak Haji? Betul betul. Iya kan? Kalau Pak Haji menilainya bagaimana tuh antara ngomongan itu kan karena mau pilkada aja itu sehingga banyak yang begini nih. Kalau begitu itu orang kalau masih lihat Pak Ardiansa ini tidak bagus, itu saya lihat hatinya rusak Om. Perlu berobat itu. Oh iya. Ini asli kita yang ngomong nih. Iya kan? Kalau ada yang melihat Pak Ardiansa kurang baik itu hatinya rusak kan. Iya. Perlu diobati. Perlu diobati. Atau perlu diberi minum air Sungai Sanata Iya. agar kembali ke jalan yang benar. Sil, isu terkait dengan baju seragam itu. Ya. Dalam sejarah kita kan di Kabupaten Kutai Timur baru kali ini ada kebijakan pemerintah yang memberikan baju seragam kepada anak-anak SD. Ini kan termasuk janji ASKB kemarin sebenarnya Om. Oh, Dalam salah satu etap janjinya ASKB. iya. Nah, di bidang pendidikan insentif guru dinaikkan. Nah, ini juga sudah beliau kan tepat janji. Iya. Janjinya untuk seragam untuk anak sekolah. Iya. Nah, jadi sekarang karena sudah keuangan kita sudah mulai membaik sehat sudah. Nah, ini kan sudah direalisasikan sama beliau. Iya. Sudah mulai direalisasikan dan alhamdulillah ya dengan kepemimpinan beliau ini ya anak-anak sekolah kita sudah ini merasakan bagaimana baju seragam dan orang-orang tua juga merasa kurang bebannya. Iya, terbantu dengan adanya baju gratis itu. Tidak lagi setiap tahun kan kasihan juga orang-orang tua itu harus mengeluarkan biaya besar untuk membelikan baju seragam kepada anak-anaknya. Nah, tinggal nanti kita dorong nih, bagaimana kabupaten ini juga bukan hanya memberikan baju seragam ya, akan tetapi memfasilitasi anak-anak sekolah itu terkait dengan buku. Itu penting juga tuh. Apa gunanya seragamnya bagus kalau bukunya tidak ada? Karena yang namanya bacaan itu merupakan jendela dunia tuh. Anak-anak kita di Kabupaten Kutai Timur kalau tidak bisa membaca buku pelajaran, ya kan? Dia juga akan tertinggal di bidang peningkatan sumber daya manusia. Kemudian Pak Haji kan ini saya pandang atau saya lihat, saya amati dan banyak orang menyatakan, Pak Haji itu kan tidak konsisten. Kemarin di partai ini, sekarang di partai ini, sekarang begini. Kalau menurut Pak Haji, kenapa misalnya dari partai A kemudian ke partai B, nah justru partai A dan partai B ini bergabung di tempat lain, justru Pak Haji mendukung Ardiansa Sulaiman dan Pak Mayunadi. Kalau saya sama Pak Ardian ini Om, bisa dibilang ada ikatan emosional sama beliau. Karena waktu di ASKB kami salah satunya, kalau beliau mau kemana-kemana kami ada ikut di belakang. Kemana dia kami ikut. Mau ke Wahau, mau ke Sakulirang, kami ikut di belakang. Jadi ada ikatan lah kami ini Om. Itulah yang membuat karena ikatan emosional yang bagus kepada Pak Haji Ardiansa Sulaiman sehingga ya tidak bisa lah. Sama juga Om dulu begitu juga. Iya kan? Karena almarhumah Haja Siti Nurbeti mau maju, ya terpaksa saya tinggalkan partai saya. Dan sampai sekarang saya tinggalkan tuh. Hanya sebagai simpatisan aja. Karena yang namanya hubungan emosional itu tidak bisa dibandingkan dengan, ataukah hubungan kedekatan kepada seseorang itu tidak bisa dibandingkan dengan kita sebagai kader partai. Banyak juga yang menyatakan dirinya dia di sana, tetapi kan hatinya di sini. Karena itu merupakan hak dia, hanya tidak terlihat. Kalau kami enggak Om, kami sama istri, kami harus nyatakan sikap kita di sini. Walaupun partai bagaimana, mau dipecat, mau diapai, kita di ARMI. Luar biasa. Nah ini nih,
sesungguhnya bahwa memang partai politik itu merupakan partai yang bisa melakukan kaderisasi kepada kader-kadernya sebagai salah satu pemimpin di daerah ini. Apakah dia sebagai anggota DPRD ataukah nantinya menjadi ketua DPR ataukah kemudian dia bisa berkiprah di eksekutif sebagai wakil bupati atau sebagai bupati. Akan tetapi juga tidak bisa kita mempetakan perasaan orang-orang yang sudah terbangun hubungan emosionalnya dengan tokoh-tokoh tertentu yang kemudian pada akhirnya menyatakan, apa boleh buat ya partai politik tempat saya bernaung, saya harus pindah disebabkan karena saya dari hati nurani saya, keluarga besar saya mendukung seseorang yang tidak sejalan dengan partai politik saya. Nah, ini juga bagian dari yang perlu dikaji oleh partai-partai politik yang ada di Kabupaten Timur. Sil, pernyataan terakhir terkait dengan Kutai Power for Army. Kalau kami dari Kutai Power for Army, karena di Kutai Power ini kami ini banyak orangnya, banyak orang di sini. Kami juga baru-baru ini nggak terpatok karena urus Kutai aja nggak. Semua banyak kalangan. Banyak kalangan kita terima ini untuk memenangkan Army. Memenangkan Army. Jadi kami dari Kutai Power siap berjuang untuk memenangkan Army, bekerja siang dan malam. Semoga ini usaha kami nanti menjadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kedepannya demi Kutai Timur yang hebat. Pernyataan terakhir dari Pak Haji sebagai ketua Kutai Power for Army. Saya cuma menghimbau untuk semua warga Kutai Timur, kita bersama-sama memenangkan Army. Karena disinilah sosok pemimpin yang bagus, yang amanah. Nah, itu. Oke, baik. Yang saya bisa simpulkan dari diskusi saya dengan tokoh-tokoh dari Kutai Power for Army ini menyatakan begini, bahwa seperti memilih pasangan hidup, memilih pemimpin itu perlu selektif. Pilihlah sosok yang baik, pilihlah sosok yang jujur, pilihlah sosok yang berpengalaman. Insya Allah bersama-sama kita bisa membawa tim lebih hebat. Demikian podcast ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.